Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kembali Tuhan memberkati kita semua lewat pertemuan, lewat channel di multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13. Kita akan bersama-sama menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dan tema bulanan misi dan pendidikan yang membebaskan dalam tema mingguan kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena cinta kasih Tuhan nyata dalam hidup dan penghidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan perkenankan kembali melalui channel YouTube di multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih wilayah Bitung 13 dapat bersama-sama menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Saat ini Bapa di surga, kami akan membaca firman, merenungkan bersama. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat sehingga saat ini segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang Tuhan utus saat ini kiranya Tuhan mengeryakan kasih karunia sehingga dapat menjalankan tugas ini dengan segala baik. Memberkati semua yang boleh menyaksikan lewat channel ini sehingga kami semua dapat diberkati. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 34, dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang 23. Dalam perikop, dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya. Maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan kita saat ini, dan dalam tema kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik, kita akan masuk dalam ulasan pemilihan tema. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen diajarkan selalu bersyukur atas segala keadaan, terutama atas kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkannya kepada setiap orang percaya kepadanya. Tuhan telah menganugerahkan bumi ciptaannya untuk didiami oleh manusia. Bahkan Tuhan mempercayakan bumi untuk dipelihara, dirawat, dan dikelola oleh manusia, agar bermanfaat bagi keberlangsungan hidupnya. Orang percaya selalu diingatkan untuk selalu bersyukur atas segala yang diperolehnya sebagai berkat dari Tuhan. Salah satu tradisi rohani yang berlaku dalam kehidupan kerohanian masyarakat Minahasa adalah pengucapan syukur. Pengucapan syukur biasanya dilakukan setelah memperoleh hasil panen atau keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan, tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika kita ada pada daerah pertanian, tentunya hasil pertanian dan peternakan, dan ketika di daerah pantai tentunya hasil perikanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun tradisi pengucapan syukur yang masih dipertahankan ini, bahkan saat ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juli ini, bahkan di pertengahan tahun 2022, sangat terasa ini adalah bulan-bulan pengucapan syukur. Namun dalam mengucap syukur, dalam mempertahankan situasi dan kondisi ketika mengucap syukur, terkadang menimbulkan persoalan dalam penerapan dan pelaksanaannya. Kebiasaan orang Kristen mengucap syukur dengan membawa sebagian hasil pertanian kepada Tuhan, yang kita boleh saksikan lewat pengucapan syukur di waktu-waktu lalu. Hasil pertanian dibawa ke rumah Tuhan sebagai bukti bahwa inilah berkat Tuhan. Mulai bergeser, bahkan seakan-akan pengucapan syukur hanya dititik beratkan pada pestanya. Bukan lagi ucapan syukur mempersembahkan sebagian hasil usaha atau pekerjaan kepada Tuhan, sehingga yang terjadi adalah pesta pora yang berlebihan, bahkan terkesan hanya menghambur-hamburkan materi, padahal telah diusahakan dan diperoleh dengan susah payah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi tradisi pengucapan syukur ini seolah-olah telah bergeser. Namun perlu diingat, sebagai orang percaya hendaklah kita memaknai tradisi itu
sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang adalah Sang Pemberi berkat. Juga harapan agar kita boleh saling berbagi, mempererat tali persaudaraan dan persahabatan dengan adanya perjumpaan, baik dengan keluarga, sahabat, teman lama, teman sekerja, bahkan orang yang belum kita kenal pun disambut dengan sukacita dalam kemeriahan sambil menikmati hidangan makanan dari hasil usaha kita sendiri. Kita amini hidangan yang tersedia sebagai pemberian Tuhan. Untuk itu, perenungan kita di bulan pengucapan syukur ini diberi tema kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Pembahasan teks Alkitab menurut tradisi kekristenan bahwa kitab Mazmur atau Tehillim sama dengan nyanyian-nyanyian pujian, secara khusus Mazmur pasal 34 yang sudah kita baca bersama saat ini, pada umumnya berpendapat ditulis oleh Raja Daud. Karena Raja Daud adalah seorang penyair, dan Mazmur 34 seperti Mazmur pasal 25 ini ditulis dalam bentuk akrostik, menghilangkan huruf waw, namun bagian akhir menambahkan huruf p. Mazmur 34 ini isinya adalah nyanyian ucapan syukur. Di awal pasal 34 ini disebutkan bahwa Raja Daud ketika di hadapan Raja Filistin berpura-pura gila. Raja Akis Abimelek, 1 Samuel 21 ayat 10 hingga 15. Sesuatu yang sangat berbeda ketika Daud ternyata lebih takut kepada Raja Filistin daripada kepada Tuhan Allah Israel yang dapat melindunginya dan menyelamatkannya. Namun perilaku seperti itu dapat dimaklumi, sebab sebagai orang yang telah membunuh Goliat, pasti ia sangat dibenci dan dicari oleh raja dan orang Filistin pada saat itu. Walaupun sikap Daud yang berpura-pura gila itu tak patut dipuji. Inilah kelemahan Daud. Namun jika kita membaca kisah Daud, ada hal yang baik dilakukan ketika ia merasa telah melakukan kesalahan, maka ia cepat menyadarinya dan memohon pengampunan. Perikop Mazmur 34 ini mengungkapkan pokok-pokok sebagai berikut. Ayat 1 hingga ayat 4, di mana Daud mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan pada segala waktu. Hal ini menyatakan bahwa setiap orang dapat memuji Tuhan dan tidak ada yang dapat menghalanginya, sekalipun dalam keadaan yang tidak biasa atau dalam keadaan bahaya pun. Daud mengagungkan pujian dan bermegah karena Tuhan bersamanya. Oleh karena itu merupakan bentuk syukur sehingga orang-orang lain mendengar dan bersukacita. Menguatkan mereka jika menghadapi hal serupa yang dialami Daud, namun bukan hal yang berpura-pura gila. Tentu ajakan Daud untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan adalah sebuah ajakan bahwa Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Ajakan ini memotivasi kita bahwa ungkapan pujian itu tidak hanya dilakukan secara pribadi, tetapi juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Demikian ketika kita baca ayat 5 sampai 8 pada pembacaan saat ini, aku telah mencari Tuhan. Pengalaman Daud, kemanapun ia pergi, ia selalu bertanya kepada Tuhan. Jika menunjuk pada kisah Daud selanjutnya dalam kitab 1 Samuel, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Walaupun dalam hal tertentu, seringkali Daud melakukan
sesuai dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Maka tak heran Daud mengalami kegagalan dan jatuh ke dalam keberdosaan. Daud tahu bahwa saat ia meminta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya dan akan membuat ia menang atau berhasil, serta melepaskan dari segala kegentarannya. Ungkapan, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Dalam hal ini Daud memberikan pesan dan harapan baru kepada setiap orang Israel, bahwa mereka akan berseri-seri atau bersukacita dan tidak akan dipermalukan jika berseru dan berharap pada Tuhan. Sebab bagi Daud ketika dirinya dalam kesesakan, dikejar-kejar oleh Raja Saul dan berada dalam kegentaran karena melarikan diri masuk Filistin, ia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menyelamatkannya. Itulah pesan dan harapan Daud sesuai pengalamannya. Dalam keyakinan dan harapan itu, Daud tahu bahwa Tuhan melindungi dan meluputkannya. Walaupun tak dilihatnya, namun Daud percaya bahwa dia dilindungi Tuhan. Sebab malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya. Sementara ayat 9 hingga 11, kecaplah atau merasakan sesuatu makanan. Menikmati makanan yang enak, lezat. Dan melihat dengan menggunakan mata untuk memandang atau memperhatikan. Di sini pemazmur mengajak untuk menikmati dan memandang segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Oleh kebaikan Tuhan, maka ia akan mendengar. Ia akan menjawab, melepaskan dan menyelamatkan serta meluputkan. Itulah kebaikan Tuhan yang dirasakan dan dialami oleh Daud. Daud pun mengajak orang-orang yang kudus agar takut akan Tuhan. Sebab bagi Daud, orang yang takut Tuhan tidak akan berkekurangan. Tidak akan mengalami kelaparan seperti singa-singa muda yang kelaparan. Dan bagi mereka yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang bergantung kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, pasti tidak akan berkekurangan dan segala sesuatu akan baik. Demikian juga ayat 12 hingga 15, ajakan marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Di sini pemazmur atau Raja Daud memberikan sebuah pengajaran tentang takut akan Tuhan. Pentingnya pengajaran itu karena manusia yang takut akan Tuhan akan memiliki hidup dan menikmati segala yang baik. Pengajaran yang dimaksudkan adalah jagalah lidahmu agar jangan berbicara tentang yang jahat. Artinya jangan menghakimi, jangan memfitnah, dan mengumbar kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Jagalah bibirmu terhadap ucapan yang menipu, membuat orang lain dirugikan. Ingat kata pepatah, karena mulut badan binasa. Artinya jauhilah dan hindarilah perbuatan yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam lingkungan sekitar kita, dengan selalu berusaha mendapatkannya. Jika ada persoalan, maka berusahalah berdamai. Berusahalah menyelesaikannya, jangan menghindari. Apalagi menjadi penyebab masalah. Sebab masalah harus digumuli bersama.
Sebab suasana damai, tenang dan aman membuat hati penuh sukacita dan kegembiraan. Orang yang melakukannya akan merasakan kedamaian. Demikian juga ayat 16 hingga ayat 19 yang kita baca saat ini. Tuhan selalu mengawasi dan menjaga setiap orang, terutama orang benar, yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Tuhan selalu mendengar setiap teriakan, karena teriakan orang-orang benar dan orang yang ada di pihak Tuhan akan menentang orang-orang jahat dan melenyapkan mereka. Tuhan sangat benci kejahatan, apalagi jika kejahatan itu dilakukan pada orang-orang yang benar. Tuhan akan mendengar, menolong, melepaskan orang benar ketika mereka mengalami kegentaran, ketika mereka mengalami penindasan, kesesakan, bagaimana yang dialami Daud. Sebab Tuhan dekat, tidak jauh, akrab seperti hubungan persaudaraan. Dengan orang yang patah hati, kehilangan keberanian, kemauan, kecewa, harapan yang gagal, Tuhan menyelamatkan, menolong, membela, dan membebaskan dari bahaya. Orang yang remuk, hancur luluh jiwanya, dapat digambarkan sebagai orang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan harapan, kehilangan kekuatan, putus asa, dan lain sebagainya. Ayat 20 dan 21, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan identik dengan kecelakaan, kesusahan, kesialan, kerugian. Kata orang Manado, soe. Ini artinya bahwa orang benar pun banyak mengalami kemalangan dalam kehidupan. Hanya saja Tuhan melepaskan dia, atau menyelamatkan atau menghindarkan dari bahaya. Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada yang patah. Dimaksudkan bahwa orang benar itu sekalipun dalam kemalangan atau dalam bahaya, kalaupun mengalami hal itu, ia tidak akan kehilangan nyawa atau mati. Ayat 22 dan 23, hal yang sebaliknya terjadi kemalangan bagi orang yang fasik. Orang yang tidak peduli akan perintah Tuhan, atau berarti buruk kelakuan, jahat, berdosa besar. Orang yang demikian akan mengalami kemalangan, yaitu kematian atau kebinasaan yang kekal. Sebab mereka, orang suka membenci orang benar, tidak mau melakukan yang baik dan benar. Bagi mereka sudah ada penghukuman. Tetapi sebaliknya, Tuhan membebaskan atau memerdekakan jiwa hamba-hambanya, yaitu orang yang telah ditebus, yang telah dipilih, dipanggilnya untuk melayaninya. Bahkan yang berlindung akan mendapatkan pertolongan, keamanan, penjagaan dari Tuhan. Mereka tidak akan menanggung hukuman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna dan implikasi firman dalam pembacaan penjabaran trilogi pembangunan jemaat saat ini, Tuhan Allah adalah pencipta. Tuhan menyediakan segala kebutuhan umatnya melalui ciptaannya. Maka Tuhan memerintahkan manusia, ciptaannya, untuk mengelola dan merawat, menjaga dan memelihara ciptaannya agar dapat menikmati atau mengecap hasilnya. Karena itu bagi kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Betapa sulit kehidupan ini. Betapapun apa yang kita alami dalam kesusahan dan kesulitan, bencana dan kemalangan sering kita alami.
Tapi jika banyak kali kita mengalami hal yang baik dan menyenangkan dari Tuhan, maka hendaklah kita harus selalu bersyukur atas semua, dengan pujian, bermegah dan memuliakan Tuhan, serta terus setia mencari Tuhan di sepanjang hidup sebagai anugerah Tuhan. Tuhan adalah penjaga kita. Dia yang melepaskan, Dia juru selamat yang meluputkan kita. Dia mendengarkan dan melindungi kita. Karena itu sudah selayaknya kita hidup selalu dalam ketaatan, yaitu dengan berusaha hidup benar, berperilaku benar, dan mencari pendamaian, bahkan menjauhi hal-hal yang jahat. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Kita bersyukur dan menikmati serta menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Karena itu sudah selayaknya kita pun selalu hidup takut akan Tuhan. Kita telah menikmati keselamatan sebagaimana yang telah dianugerahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus yang rela berkorban, menderita, mati, bangkit dan naik ke sorga, dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dalam rangka penghayatan ibadah pengucapan syukur, haruslah kita ingat bahwa mengucap syukur bukan semata-mata karena kita berhasil dari usaha atau pekerjaan kita, tetapi justru dengan pemberian Tuhan berupa kekuatan dan kesehatan serta umur panjang, kita boleh menikmati dan memandangnya sebagai bentuk kebaikan Tuhan kepada kita. Maka pengucapan syukur harus dimaknai sebagai ucapan syukur atas semua pemberian Tuhan itu. Jangan kita terlena dengan hasil, menghabiskan tanpa pengolahan. Kita boleh berpesta untuk berbagi berkat bagi orang lain, tetapi ingatlah akan tanggung jawab kita. Jangan sampai terabaikan, yaitu pendidikan anak-anak, pelayanan diakonia bagi yang membutuhkan, sebagaimana amanat firman Tuhan bagi kita, yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian juga kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat saat ini, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena saat ini kami terberkati lewat firman yang sudah kami baca, renungkan, dan hayati bersama. Kiranya Engkau sendiri melalui Roh-Mu yang kudus akan senantiasa mengawali setiap perjalanan kehidupan kami. Manakala kami akan mewujud nyatakan itu dalam hidup dan penghidupan kami. Apa yang menjadi perintah Tuhan lewat sabda firman. Terima kasih Tuhan, memberkati tim multimedia Marturia Jemaat Gemi Bukit Kasih yang senantiasa setia melayani dalam pelayanan lewat channel YouTube. Banyak orang terberkati, dan puji Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati dari ketua, rekan-rekan sekerja, sampai pada anggota multimedia Marturia. Kiranya Tuhan memberkati dalam hidup dan penghidupan mereka. Demikian juga yang boleh menyaksikan lewat channel ini, Tuhan berkati. Tuhan beserta dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu saat ini. Kami tutup acara saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.